Halo, Assalamualaikum Hard Work Living Sisters. Saya tahu kalian mungkin yang sebagian ada yang bingung bagaimana Hard Work Living membership ini bergulir. Jadi kita bakal rewind sedikit. Untuk di video ini saya akan menjelaskan bagaimana HWL Hard Work Living Membership itu bergulir dan bagaimana kalian bisa mengambil manfaat terbaik dari membership bulanan ini. Jadi nomor satu, HWL itu bukan kelas, bukan kursus. Oke, ini ruang wanita untuk kita itu semua yang sudah kita niatkan di kehidupan kita, pembelajaran kita di luar, apapun itu ya, itu kita tingkatkan kualitasnya, vibrasinya, segalanya, termasuk kita juga menggali untuk mencoba mencari solusi di ruang ini, di Hard Work Living ini, seperti itu. Jadi ini akan bergulir seperti mengikuti ombak ya, atau aliran sungai atau apapun seperti itu. Tapi meskipun ini istilahnya ruang untuk menggali diri sendiri, berefleksi, berbagi, bantu teman lain, apa segala macam, HWL ini punya struktur. Strukturnya seperti apa sih? Nomor satu, di awal bulan saya akan memberikan perspektif. Perspektif itu berasal dari nilai-nilai moral tertinggi atau hal-hal ideal yang ingin kita pelajari, kita latih di diri kita sendiri, yang saya yakin ini adalah masalah-masalah kita sebagai manusia, bukan manusia modern aja, tapi sebagai manusia in general. Ini semua masalah kita. Seperti bulan ini ya, kita mulai dengan keberanian kan ya, seperti itu. Ini percaya atau enggak, ini juga salah satu masalah manusia kayak gitu. Kita seringnya nggak berani kayak gitu. Oke, jadi nomor satu, saya akan menyampaikan perspektif dalam bentuk video, dalam bentuk PDF untuk dipelajari. Dan kalau misalnya kalian lebih suka dengerin audio, silahkan, tapi masukan saya sih kalau bisa baca dan dengarkan, seperti itu. Itu yang akan kalian terima di minggu pertama. Kemudian di minggu kedua saya akan memberikan journaling, PDF journaling dengan pertanyaan-pertanyaan, nggak banyak, kurang lebih cuma 1 lembar seperti itu. Journaling ini sendiri, pertanyaan-pertanyaannya itu bisa kalian isi selama minggu kedua itu. Di sepanjang minggu kedua kalian coba isi dengan apa? Berefleksi dengan tema perspektif yang sudah saya berikan di minggu sebelumnya. Dan di akhir pekan, di hari Sabtu, insya Allah rencana saya itu jam 7 sampai jam 8 malam WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Setiap hari Sabtu minggu kedua dan minggu ketiga kita akan journaling bareng, live Zoom, seperti itu ya. Kita akan journaling bareng dengan journaling yang sudah saya kasih, lembar yang sudah saya kasih, untuk saya bantu kalian journaling kalau misalnya kalian sulit mengisinya karena nggak terbiasa berefleksi atau apa segala macam. Plus kalian bisa bertanya saya apa aja, ask me anything about anything, anything, mau tentang tema bulan itu ataupun bukan, terserah. Oke? Alright. Kemudian di minggu keempat kita akan live Zoom lagi ya, barengan seperti itu. Sesudahnya di minggu kelima kita akan rehat. Di 1 minggu itu tolong nggak posting apapun di kelas apa segala macam, kecuali kalau kalian ingin bertanya masalah spesifik apa segala macam, kalian bisa bertanya, nanti saya kasih link untuk bertanya yang kita bahas di bulan berikutnya, seperti itu. Jadi bergulirnya seperti itu. Kita akan meeting 2 kali dalam sebulan live, terus ada perspektif kayak gitu. Dan untuk tanya-tanyanya itu kalian fokuskan, saya nggak akan menjawab tanya-tanya kalian di Telegram group atau misalnya di Google Classroom. Saya nggak akan tanya jawab di sana, saya akan jawab itu di Q&A. Nanti saya akan masukkan postingan di Google Classroom ya, termasuk di Telegram juga, ketika saya akan mengumpulkan tanya-tanya untuk kita bahas di Ask Me Anything, termasuk kalian bisa tanya live juga, seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Berapa hal ya, kalau buat saya itu hard work living itu
kalian itu sedikit dari perempuan-perempuan yang membaca postingan saya tentang hard work living apa segala macam dalam 3 tahun terakhir. Jadi sebenarnya hard work living ini sudah saya sudah mulai saya bicarakan apa segala macam sejak 3 tahun yang lalu kayak gitu. Tapi idenya ini sendiri saya mengulik tentang hati, mengulik tentang pergumulan wanita, pergumulan kita manusia itu bahkan sejak awal keberadaan Green Mommy Shop yang hampir 12 tahun yang lalu. Saya suka blogging itu apapun itu ya, biasanya itu meskipun itu hal yang praktis selalu saya kaitkan dengan apa sih akar permasalahan di baliknya, kenapa kita begini, kenapa kita begitu, apa segala macam. Meskipun itu hal sepraktis, misal kenapa kita nggak makan makanan sehat kayak gitu, ada akar permasalahan di baliknya. Jadi di hard work living ini saya ingin kita nggak nyari solusi, karena kalian yang di sini pasti udah tahu segala macam yang kalian lakukan di kehidupan ini. Ada pergumulan kalian udah nyoba berbagai macam hal tapi nggak terselesaikan masalahnya seperti itu, karena kita nggak masuk ke akar permasalahannya. Dan nggak seperti itu juga, hidup itu bergulir. Meski kita sudah tahu akar permasalahannya, kita udah nyoba berbagai macam solusi, tapi kita tuh berevolusi seperti itu. Dan segala macam hal seputar nilai-nilai kebajikan ya, entah itu cinta, entah itu kejujuran, entah itu keberanian, kepemimpinan, cinta kasih, apa segala macam, itu semua sesuatu yang istilahnya bukan kalian datang untuk ambil kursusnya. Mindfulness termasuk ambil kursusnya dalam 3 hari workshop seperti itu dan boom, kalian bisa menavigasi kehidupan kalian. Enggak seperti itu. Ini sesuatu yang saya sadari harus saya pelajari, saya latih, saya ingatkan diri saya sendiri setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, bergulir begitu terus. Jadi istilahnya ini pekerjaan seumur hidup. Makanya bentukan hard work living ini adalah membership. Ini bukan kelas, ini bukan kursus, tapi ini ruang untuk kita semua untuk istilahnya melatih diri, bekerja dari hati, saling mendukung dan apa segala macamnya. Oke, ini juga salah satu, kalau menurut saya ya, hard work living ini itu cara untuk kita merawat diri kita, menyembuhkan diri kita, plus kita juga melatih ya diri kita, keluarga itu untuk istilahnya juga sama, hidup dari nilai-nilai moral tertinggi apa segala macam. Dan untuk kita semua itu nggak selalu mikirin diri kita sendiri, tapi semua yang kita pikirkan, bahkan untuk menyembuhkan diri kita sendiri, itu sesuatu yang harus kita pikirkan dalam hal kolektif. Kita harus memasukkan semuanya. Kita nggak bisa istilahnya sembuh dengan hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan semua masalah yang kita alami, kita hadapi saat ini, itu nggak bisa dengan solusinya itu diri kita sendiri. Itu kita harus merangkul semuanya, karena masalah dunia saat ini, masalah peradaban dari zaman dulu hingga sekarang tentang seputar manusia itu selalu masalahnya karena kita berpikir secara egois, mikir diri kita sendiri kayak gitu. Pun misal solusinya kita pikir oke, itu sudah saya sudah sembuh apa segala macam. Kalau masalah itu masih kita lihat di society, di kehidupan, di peradaban, kita nggak benar-benar sembuh sebenarnya seperti itu. Jadi kita bakal belajar berevolusi, bagaimana menyembuhkan diri kita sendiri, jadi diri kita yang terbaik, tapi merangkul semuanya seperti itu. So sekarang saya bakal ngomongin tentang ini ya. Tadi kan saya sudah bilang ya, jadi hard work living itu seperti apa jadwalnya. Jadi saya ulangi lagi, jadi ada perspektif di awal minggu, di awal bulan maksud saya. Kemudian jadi gini, kalau kalian melihat perspektif, saya tahu kenapa ini nggak istilahnya catch on ya. Kenapa nggak banyak wanita Indonesia maksudnya yang istilahnya membaca tentang hard work living, postingan saya apa segala macam nggak tergugah. Kenapa? Karena ini istilahnya bukan sesuatu yang lazim
di masyarakat Indonesia untuk berefleksi, beretrospeksi, untuk berpikir secara mendalam, untuk bertanya. Ini bukan di kebudayaan kita dan kita nggak terbiasa dibesarkan seperti ini, Jadi ini sesuatu yang nggak butuh deh setiap hari juga istilahnya mikir apa segala macam. We not really thinking. Nggak butuh deh. Saya selalu hadir secara utuh, tapi buktinya istilahnya kalau yes, oke. Kita pikir kita nggak butuh, tapi sebenarnya kita butuh. Buktinya kenapa? Segala macam masalah yang ada itu karena kita nggak hadir secara utuh kayak gitu, dan kita nggak merangkul semuanya. Cuman orang nggak mengerti tentang konsep ini, bahwa ini adalah masalah dan ada solusinya. Makanya kenapa hard work living kalian lihat sendiri, pesertanya nggak banyak. Bayangkan ketika saya bikin kursus-kursus lain, misal kayak home management itu 2000 lebih pesertanya dalam waktu 2 bulan, dan kursus-kursus lain itu hampir 1000-an dalam total kurun waktu beberapa tahun terakhir ini untuk setiap kursusnya. Dan ngomongin tentang hard work living, ngomongin tentang integrated holistic living. By the way, hard work living ini a taste seperti ini ya, perasa kayak ini saya ngasih kalian untuk mengincipi seperti apa sih hard work integrated holistic living. Hard work living ini bagian dari integrated holistic living. Kalau kalian ingin berdedikasi belajar di sana, kuliah di sana yang lebih kompleks ya, yang istilahnya lebih utuh seperti itu. Tapi balik lagi hard work living. Jadi nomor 1 itu ada perspektif. Saya ngasih perspektif dengan tema bulanan yang berbeda, yang berasal dari nilai moral kebajikan atau high virtues kata saya, atau hal-hal yang penting untuk kita belajar. Misal fokus itu bukan nilai kebajikan, tapi sesuatu yang kita butuhkan dan itu kita nggak dilahirkan dengannya, itu sesuatu yang butuh kita latih. Jadi setiap bulan akan ada perspektif, kalian bisa baca itu, kalian cerna sesuai pemahaman kalian. Mungkin kalian nggak mengerti, silahkan bertanya, atau misalnya kalian mengerti tapi this is not for me. Terserah kalian, nggak ada baik dan buruknya, nggak ada benar dan salahnya, oke? Silakan cerna perspektif itu. Kemudian di perspektif itu saya bakal ngasih saranan, misal ngapain seperti itu kan ya. Jadi itu seperti semua saranan saya untuk kalian lakukan jika kalian ingin berefleksi, ingin kalian punya masalah spesifik itu yang saya bahas, atau di bulan itu, atau ada kaitannya dengan tema di bulan itu. Saya ngasihnya itu seperti prasmanan seperti itu, dan kalian, jadi semua latihan, semua saranan itu seperti menu prasmanan, dan kalian ambil mana-mana yang kalian suka, kalian konsumsi mana-mana yang kalian suka dan kalian butuhkan saat itu. Jangan berpikir oke, ini terlalu banyak, atau ini nggak cocok dengan saya, atau apa segala macam kayak gitu. Apapun itu kalian yang memilih, dan waktunya untuk berlatih kapan terserah kalian. Hanya kita punya struktur di minggu kedua dan ketiga kita akan live Zoom call seperti itu ya. Oke. Apa aja sih latihan yang ada di HWL ini, Hard Work Living ini? Nomor 1 di sana saya akan berbagi tentang meditasi. Kemudian ada journaling, itu penting sekali. Kemudian ada menulis, dan istilahnya nanti untuk melepaskannya seperti apa. Kemudian kita bakal mengintegrasi apa yang kita refleksikan, journaling itu. Kemudian apa yang istilahnya kita tulis dan ingin kita lepaskan. Dan insight, apa yang istilahnya action yang kita ambil dari tema bulan itu apa, seperti itu. Kemudian nanti ada sedikit praktek-praktek yang ada kaitannya dengan melatih tema-tema tersebut. Misal tema untuk keberanian, prakteknya itu misal ada satu rasa takut yang kita takut sekali, kita prakteknya itu memvisualisasikan dari rasa takut itu kita bawa ke hati kayak gitu. Terus gimana rasanya nanti, apa pikiran yang keluar darinya, dan hal-hal semacamnya. Oke, saya harap bagaimana kalian menavigasi Hard Work Living Membership ini sudah jelas. Kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan, jangan lupa tanyakan di Google Classroom atau di Telegram. Terima kasih.